Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Juni. Hujan deras yang berselang-seling selama beberapa hari terakhir memicu bencana di berbagai wilayah Taiwan. Kemarin malam, tanah longsor menghantam area bowling Yuanshan di Shilin, Taipei hingga menimbun sejumlah lintasan. Saat ini, petugas masih mengebut perbaikan darurat di lokasi. Tanah yang longsor menembus atap bangunan. Sebagian besar plafon rusak parah. Rangka baja terlihat menggantung keluar. Juga ada sejumlah batu raksasa yang menutupi jalur arena bowling. 60年了，从来没有灾情这么严重，所以这一次是最严重。那刚好我们是歇业，不然礼拜天那客满的人在里面，那发生点会更严重。 Kejadian mengerikan terjadi di arena bowling Yuanshan yang telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun dan baru saja mengumumkan penutupannya. Lereng bukit di belakangnya tiba-tiba longsor pada hari Minggu tanggal 28 yang tidak hanya menggerus fondasi jalan setapak, arena bowling juga ikut terimbas. Tainan juga dilanda banjir, sehingga banyak barang dagangan toko yang terendam air. Relawan pun membantu membersihkan area lingkungan. Toko perlengkapan kemah terpaksa menjual barang yang sempat terendam air dengan harga diskon. 足地拢反正伫1楼的物件，3块8包啦，鞋啊，他们正餐装备啦，器材拢嘛，较低所在吼，拢淹着啊。 Selain itu, karya seni kuda Nil di Museum Chimei, Tainan, yang awalnya dipajang di area rumput, turut terdorong ke dalam air akibat banjir. Instalasi kuda Nil ini dipamerkan di area dermaga observasi dan permukaan Danau Muis pada tahun 2016, sebelum akhirnya dipindahkan ke area rumput. Tak disangka, genangan banjir yang parah menggeser karya seni ini sejauh 40 meter. Kecelakaan pendakian terjadi di jalur air terjun Butterfly Ferry di distrik Heping, kota Taichung pada Sabtu lalu. Rombongan pendaki lansia berjumlah 16 orang asal Taipei tertimpa batu longsor dalam jumlah besar menyebabkan 4 orang tewas dan 1 luka-luka. Reruntuhan batu besar tampak berserakan di sepanjang ruas 1,4 km jalur air terjun Butterfly Ferry Taichung. Pada sore tanggal 27, polisi dan pemadam kebakaran menerima laporan peristiwa tragis yang menimpa 16 pendaki yang mengakibatkan 2 pria dan 2 wanita meninggal dunia serta 1 wanita dilarikan ke rumah sakit. Menanggapi kritik publik terkait jalur yang tidak ditutup, Badan Konservasi Kehutanan menyatakan curah hujan saat kejadian belum memenuhi standar penutupan. Namun, akibat hujan berhari-hari, kondisi tanah di pegunungan kini memang sudah sangat jenuh dan rawan longsor. Pemandu wisata senior pun mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kondisi cuaca dan menunda pendakian jika kondisi cuaca tidak mendukung. Hujan deras di selatan Taiwan memicu banjir parah. Di Pingtung, kerugian sektor pertanian dan peternakan mencapai 130 juta dolar Taiwan dan banyak titik di area perkotaan terendam banjir. Guna meringankan beban warga, pemerintah daerah melonggarkan aturan bantuan. Kini rumah yang terendam banjir di bawah ketinggian 50 cm di Pingtung dan Kaohsiung pun berhak menerima dana subsidi sebesar 10.000 dolar Taiwan. Dampak banjir di Pingtung sangat masif. Menyikapi bencana ini, pemerintah melonggarkan batas minimal klaim subsidi yang semula harus mencapai genangan air di atas 50 cm. Kini rumah dengan genangan air dangkal juga bisa mengajukan subsidi sebesar 10.000 dolar Taiwan. Total kerugian di sektor agrikultur di Pingtung kini menembus 130 juta dolar Taiwan, sementara di Kaohsiung mencapai 50 juta dolar Taiwan. Komoditas seperti jambu biji dan pepaya menjadi yang paling terdampak, di mana buah siap panen rontok dan membusuk akibat banjir. Kondisi serupa terjadi di Chiayi. Hujan ekstrim membuat bunga pohon buah naga gagal membuah dan membusuk, sehingga petani terpaksa memangkas habis tanaman mereka. Belakangan ini, kasus mengemudi dalam pengaruh narkoba semakin marak di Taiwan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi akan merevisi undang-undang untuk memperberat sanksi. Sementara itu, Lembaga Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan amfetamin di dalam paket salep asal Thailand dan menangkap seorang pekerja migran asal Thailand penerima paket. Satgas menangkap seorang PMA Thailand. Ia diduga membantu sindikat pengedar narkoba untuk mengambil paket berisi narkoba dari Thailand. Sebelumnya pada saat memeriksa paket internasional, Korps Polisi Khusus Ketiga dan Bea Cukai mendapati kejanggalan pada paket yang dikirim dari Thailand ini. Sindikat narkoba mengemas ulang dan menyembunyikan narkoba golongan 2 jenis amfetamin ke dalam 5 kemasan salep pereda nyeri Thailand. 贩毒集团刻意选用泰国知名止痛药膏作为藏毒工具，利用药膏浓烈的辣椒气味，干扰缉毒犬嗅闻及规避海关 X 光查验。
Pada tanggal 28 larut malam, polisi Miauli mencegat seorang pengendara wanita yang melaju kencang tanpa menyalakan lampu sein dan mendapatinya mengemudi di bawah efek narkoba. Sementara itu, sebuah mobil sedan melaju oleng dan menolak pemeriksaan di kota Chiayi pada tanggal 29 dini hari. Pengemudi nekat tancap gas hingga menabrak 3 kendaraan, lalu meninggalkan mobilnya. Polisi berhasil membekuknya dan menemukan bahwa ia juga mengemudi di bawah efek narkoba. Selama Januari hingga April tahun ini, terdapat 9 orang tewas akibat kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Kedepannya, mengemudi di bawah efek narkoba yang menyebabkan cedera berat atau kematian akan disanksi larangan seumur hidup mengikuti ujian SIM. Mengemudi di bawah efek narkoba akan dilarang mengikuti ujian SIM selama 3 tahun, dan pengawasan akan diperketat guna menekan dampak bahaya narkoba. Dunia terus dilanda bencana. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa hingga menembus 40 derajat Celcius. Organisasi Kesehatan Dunia mengonfirmasi bahwa suhu panas ini telah merenggut lebih dari 1.300 nyawa. Cuaca ekstrim ini juga diduga menjadi pemicu jatuhnya pesawat kecil di Perancis pada tanggal 28 lalu yang menewaskan 11 orang. Di belahan dunia lain, gempa ganda di Venezuela telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 50.000 orang dilaporkan hilang. Upaya penyelamatan korban gempa ganda Venezuela terus berlanjut. Meski masa emas 72 jam telah berlalu, keajaiban korban selamat terus bermunculan di lokasi bencana, mencakup seorang wanita yang terjebak selama 86 jam, 2 orang laki-laki, serta sepasang ayah dan anak yang terjebak selama 4 hari. Hingga kini, tim SAR telah menyelamatkan setidaknya 33 orang. Namun gempa dahsyat ini telah merobohkan hampir 8.000 gedung dan sekitar 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Keputusasaan dan kemarahan warga pun semakin memuncak. Para korban mengecam lambannya respon aparat militer dan kepolisian dalam penanganan bencana. Bahkan ada pejabat yang hanya bersuah foto di depan reruntuhan kemudian pergi begitu saja. 5 días y al tercer día fue que vinieron y vienen todos y se sienten allá a tomarse fotos. Gelombang panas ekstrim menyapu Eropa. Udara panas dan kering terperangkap di atas langit Eropa akibat efek kubah panas, memicu suhu di Ceko melonjak hingga 41,1 derajat Celcius, rekor tertinggi sepanjang sejarah. WHO mengonfirmasi bahwa cuaca panas ini telah merenggut lebih dari 1.300 nyawa di Eropa. Di Prancis saja, sejak tanggal 24, tercatat lebih dari 1.000 kasus kematian, dengan 85% diantaranya adalah kelompok lansia di atas 65 tahun, dan persentase angka kematian di rumah juga melonjak 40%. WHO memperingatkan bahwa laju kenaikan suhu di Eropa 2 kali lipat dari laju global, sehingga gelombang panas ekstrim berpotensi menjadi kondisi musim panas biasa bagi warga Eropa. Prancis juga baru saja mengalami kecelakaan terjun payung paling fatal dalam hampir 30 tahun. Sebuah pesawat kecil terjatuh pada tanggal 28 sekitar pukul 11 waktu setempat, menewaskan semua 11 orang di dalamnya. Otoritas tidak menutup kemungkinan bahwa suhu ekstrim menyebabkan kerusakan mesin. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.